shots at the enemy. I'm gonna make it to... Menentang kehendak publik terus-menerus akan membuat pemerintahan Prabowo Subianto tak efektif. Membuat Indonesia tak demokratis juga bisa menggagalkan cita-cita Prabowo menjadikan Indonesia macan Asia. Maka tak ada pilihan bagi Prabowo selain menyetop ilusi Jokowi melanggengkan kekuasaan melalui dinasti dan perusahaan hukum demi tetap relevan dalam kekuasaan setelah tak menjadi presiden. Saatnya Prabowo sebagai ketua partai terbesar ketiga dan presiden terpilih menjadikan Jokowi tak lagi relevan demi meringankan beban pemerintahannya yang dimulai pada 20 Oktober 2024. PKS tanggung malu, PDIP tersandra, PKB terkapar, Nasdem terjebak, Anies tidak akan habis. Pak, gimana tuh? Ya, dikiranya Anies butuh partai-partai. Tidak. Anies bukan butuh partai. Rakyat yang butuh Anies. Mau bukti? 90% pemilih PKS di Jakarta pilih Anies. Nasdem sama, PKB sama, mayoritas dukung Anies. Sekarang faktanya mereka nggak dukung Anies. Artinya apa? Mereka tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Kalau buat Pak Anies selesai. Pak Anies itu kegiatannya bejibun. Sebelum masuk dunia politik aja, udah ngajar. Bikin Indonesia mengajar, bikin Indonesia turun tangan. Sudah luar biasa sibuk. Jadi tenang saja, buat Pak Anies sih nggak ada masalah. Karena rakyat yang butuh Anies. Jadi partai-partai yang hari ini ada yang terjebak, terkapar, tersandera, tanggung malu, itu buah dari keputusan yang pragmatis. Kita nggak bisa lagi demokrasi dibuat seperti ini gitu. Kapan majunya Indonesia? Kalau demokrasinya demokrasi abal-abalan. Pilkadanya pilkada abal-abalan. Pemimpinnya pemimpin abal-abalan. Kalau meritokrasi nggak lagi digunakan, kalau kapasitas dikalahkan oleh isitas, ya sebentar lagi kita akan tunggu tuh ya, yang terciduk di PIK itu, katanya pakai itu apa, narkoboy ya. Selamat ya, mudah-mudahan bisa menikmati kontestasi demokrasi yang tidak demokratis. Kok bisa nggak demokratis? Ya iyalah, aspirasi rakyat terbanyak ke Anies Baswedan, malah Aniesnya yang gagal berlayar gitu. Kan konyol itu, bukan demokrasi namanya. Adanya partai politik kan untuk meraup, menampung aspirasi rakyat, kemudian itu diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap orang-orang yang memiliki elektabilitas tinggi. Banyak sekali yang memberikan usul, saran, lebih baik Anies berkarir di luar negeri aja. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Kemudian ada yang usul supaya saya masuk partai atau bikin partai politik. Nah gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini. Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar. Dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan, semoga tidak terlalu lama lagi, kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Yang pasti Anies tidak akan habis. Itu sih
saya pastikan 1000% ya. Dan ruang-ruang untuk Pak Anies Baswedan beraktivitas pasti sangat bejibun. Kenapa? Kan kita tahu dari Pak Anies belum masuk dunia politik saja, aktivitasnya sudah luar biasa itu. Yang ngajar, yang mimpin Indonesia mengajar, Indonesia turun tangan, dan banyak lagi aktivitas lainnya. Jadi nggak usah khawatir ya, jangan berpikir, aduh nanti Pak Anies ngapain ya? Yang harus kita tanyakan kita, kita nanti mau ngapain? Mari ikuti jejak Anies Baswedan yang memberikan kemanfaatan banyak untuk sebanyak mungkin rakyat, sebanyak mungkin umat ya. PKS tanggung malu. Kenapa? Ya sudah diberikan wakil gubernur. Ya sudah dijanjikan kursi menteri. Ya sudah ada kesepakatan di minimal 100 titik pilkada bersama Kim Plus. Itu pernyataan dari KMS ya. Ketua Majelis Syuro Bapak Salim Segaf Al-Jufri. Kita tahu akhirnya para senior kita mendatangi PKS kemarin kalau tidak salah ya kejadiannya. Kemudian bertanya, kenapa? Ini yang sebenarnya bagaimana sih? Ya akhirnya menurut informasi Pak Ustadz Salim Segaf Al-Jufri bercerita kronologis dari awal sampai akhir seperti yang rumornya sudah sering kita dengar lah selama ini. Yang pasti intinya adalah ya sulit gitu karena ini akan terkait dengan 100 titik pilkada di berbagai wilayah. Kalau PKS menarik dukungan dari koalisinya Kim Plus. Jadi akhirnya koalisi Kim Plus hanya ada di DKI Jakarta. Di Jawa Barat tidak, di Banten tidak, di Banten Golkar dan PDIP ya, Airin Ade. Pokoknya Kim Plus tidak utuh, yang utuh hanya di Jakarta. 12 partai, tadi kita dengar ada 13, bahkan klaimnya Ridwan Kamil 15. Yang saat ini sedang kerepotan Ridwan Kamil dihadapkan pada jejak digitalnya sendiri, yang omongannya banyak yang mesum, kemudian banyak melecehkan warga Jakarta. Ini PR dari Ridwan Kamil. Woi bangsa, keparat laknat dasar sifat penjilat. Akal tak sehat penuh siasat, bejat buruk tabiat. Muka dua banyak cakap, metal tipis cacat sikap. Cari nama gila, hormat harbata saat berucap. Di depan sok paling baik, padahal aslinya licik. Tipu daya sang munafik, busuk niat hati picik. Penebar fitnah, bermulut sampah, penyebar aib, raja pendusta. Berkata BA, ternyata BI, bersilat lidah, bertopeng babi. Jadi duri dalam daging, ngaku suci tapi anjing. Musuh di dalam selimut, hati-hati punya mulut. Jangan cuma asal ngomong, hidup kok jadi benalu. Kalau otak masih goblok, coba tolong ngaca dulu. PKS dalam pandangan saya tentu ya sudahlah, tanggung malu, tanggung masuk kolam, ngejebur sekalian. PDIP gimana? PDIP ya sudahlah, kita tahu ya di Jakarta nih ya, di Jakarta ada tekanan yang luar biasa dari rezim sehingga muncullah nama Pramono Anung yang bisa menggait ke mana-mana. Kan ini tidak diumumkan juga oleh Ibu Mega kemarin kan, Pramono Anung ini. Kenapa? Karena ya bingung juga ya, orang Pramono Anung ini orang kepercayaannya Ibu Mega, tapi juga orang kepercayaannya Pak Jokowi. Ibu Mega dan Pak Jokowi ini sudah kontradiksi, tapi ada orang yang sama-sama dekat, namanya Pramono Anung. Nah, barangkali inilah yang kemudian dijadikan salah satu cara agar memenuhi keinginan dari kedua belah pihak, baik rezim Jokowi maupun PDIP. Karena di sisi lain PDIP pun sekarang sedang ditekan juga ya. Hasto kita tahu kemarin sudah hampir kena sprindik. Kemudian keponakannya Megawati sekarang sedang kemarin dipanggil KPK. Nah, boleh jadi kan kita tahu rezim ini rezim yang menggunakan hukum sebagai alat untuk kekuasaan. PKB ini terkapar. Kenapa? Karena hari ini sedang dilaporkan ke Kumham untuk Jakarta nih. Jadi ada deal-dealan di Jakarta, bisa jadi saya bayangkan begitu, deal-dealan di Jakarta ini yang harus terjadi. Anies tak boleh nyagup di Jakarta. Kalau di provinsi lain ya terserah lah. Dugaan saya sih begitu. Jadi Muhaimin meskipun sudah terpilih secara aklamasi sebagai ketum PKB,
Tapi ini belum disahkan oleh Menkumham, dan kita tahu Menkumhamnya sekarang orang Gerindra, yang sebelumnya Yasona Lauli dari PDIP. Kemudian akan dibuat sekitar tanggal 2 September ini muktamar tandingan PKB di Jakarta. Lukman, ya, mantan sekjen PKB yang menginisiasi muktamar tandingan. Ya, jadi yang nggak bisa apa-apa, terkapar tuh Muhaimin. Saya ketum PKB yang belum resmi ini, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ya kurang lebih seperti PDIP lah, tersandera juga, tapi kondisinya sudah terkapar. Nasdem terjebak. Ya kita tahu juga bagaimana tempo hari Nasdem sudah paling depan mengusung Anies, tapi kemudian mengatakan hari ini bukan waktu yang tepat untuk Anies di Jakarta. Nanti kita cari momen lain, kata Surya Paloh. Ya kita tahu juga bagaimana Surya Paloh sudah dihabisi, tapi ternyata masih ada sisa-sisa kartu-kartu truf yang belum dikeluarkan oleh rezim. Tampaknya begitu. Sehingga terjebak pula lah Nasdem.